Jadi itu yang ketiga ya, sempurnakan, ubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan perkumpulan. Yang keempat, negara, organisasi, perkumpulan apalagi ya, itu tidak boleh terjadi vacuum of power. Nah, tentu ya harus ada yang diberikan kewenangan untuk mengurus. Inilah sebenarnya masalah sederhana yang seharusnya bisa dilakukan ya di awal ya pada tahun 2022 pasca ya, atau dipersiapkan sebelum tanggal 1 Mei tahun 2022. Ya, apa? Kukuhkan kembali atau angkat sebagai pelaksana tugas ya ketua umum yang lama. Ya, betul, setuju. Nah, itu bisa ya. Lewat apa? Mekanismenya ada kemarin. Misalnya di KLB atau di Prakongres, atau misalnya secara khusus diagendakan itu di RP3YD. Nah, undang seluruh pengwil, pengda, bicarakan permasalahannya, kemudian disepakati. Jadi kalau sekarang ya, saran saya yang keempat ini, serahkan saja kepada ketua-ketua pengwil yang memimpin INI ya, dan juga DKP. Kan hanya menyelesaikan permasalahan-permasalahan teknis, administratif. Ya. Misalnya, ada undangan menghadiri. Silakan saja disepakati dari 33 pengwil, siapa yang menghadiri undangan dari Kementerian Hukum. Yang menghadiri, katakanlah misalnya diundang oleh Kementerian ATR dan BPN, gitu kan. Nah, terus misalnya Dewan Kehormatan dalam kapasitas untuk memberikan materi dan lain sebagainya, ambil saja. Para ketua-ketua pengwil itu kan pemimpin-pemimpin kita. Ya. Yang ketua-ketua pengwil ini pada saat kongres, pada saat kongres luar biasa, mereka kan menjadi presidium, ya kan? Nah, jadi mereka saja sudah yang menyelesaikan sampai terselenggaranya KLB yang akan datang. Itu. Jadi ada 4 hal, bro, ya. Jadi kalau saran dari saya, pertama namanya KLB, ya. Yang kedua Jawa Barat. Nah, yang ketiga ubah dulu ADART. Kalau nanti disepakati di dalam KLB itu tidak mau dirubah, ya kita harus terima. Kalau INI maunya sistem manual, ya sudah terima saja, gitu loh. Tetapi karena itu KLB dengan adanya rancangan, kan rancangan perubahan itu yang nanti akan dipimpin oleh para presidium. Presidium itu adalah ketua-ketua pengwil. Nah, mekanismenya harus diikuti 2 bulan sebelum perubahan anggaran dasar ya, yang nanti akan dilaksanakan di KLB itu, sampaikan kepada kawan-kawan ya, kepada seluruh anggota melalui pengwil dan pengda-pengda. Ya. Nah, jadi kalau sekarang sudah Agustus, jangan lagi laksanakan kongres luar biasa itu di bulan Agustus ini ya. Jangan memaksakan diri ya. Itu mau ditanya itu. Nah, terkait ini kan pelaksanaan KLB dan ataupun kongres ya, apapun namanya, itu kan terkait dengan rekomendasi. Ya. Rekomendasi dari Komisi 3 yang dihadiri oleh Dirjen AHU saat itu yang terakhir, dan para ketua-ketua pengwil. Bro, minum dulu ya, bro. Para santai pengwil, kan kita ya. Santai. Para pengwil, namun sayangnya kan PP tidak hadir saat diundang oleh Komisi 3. Ya. Nah, di situ kan ada 2 rekomendasi. Ya. Rekomendasi pertama adalah mencabut surat Dirjen AHU, dan yang kedua, Dirjen AHU tetap diminta untuk memediasi. Mediasi. Ya, memediasi. Susah amat. Wah, kebanyakan angin nih. Memediasi antara 2 kubu yang ya tanda petik berseteru, itu untuk menemukan titik temu. Ya kan gitu. 2 poin ini belum terlaksana, tiba-tiba muncul surat. Ya. Satu undangan KLB di pertengahan Agustus, satu lagi undangan kongres di akhir Agustus. Nah, tanggapan Bang Egi gimana nih? Ya, itulah. Jadi ini kan kembali ke masing-masing. Ya. Apalagi yang sekarang ini berseteru. Akibat perseteruan ini, yang Pak Yasona loh yang menyampaikan, dua-duanya itu keras kepala. Ya. Nah, ya kan? Dan saya sudah panggil dua-duanya. Itu semua kita dengar. Dan kalau mau
dengar lagi silakan cari di YouTube, pasti ada. Yang ini begini, yang ini begini, dua-duanya itu tidak mau bersatu. Dan Pak Yasona sendiri yang bicara, di notaris itu anggaran dasar, anggaran rumah tangganya harus diubah. Nah, itu. Yang pertama menurut saya, coba tanya ke diri kita, ya, selaku anggota INI. Kita mau terjadi perpecahan ini? Tentu tidak. Apalagi yang pernah menjadi pengurus di daerah, ya, yang pernah menjadi ketua Pengda, tunggang langgang mengurus anggota, ya, dengan tidak ada dana, ya, sebelum tahun 2016 itu, 2017, tidak ada dana, ya. Ketua Pengda A terpilih, 3 tahun kemudian yang terpilih B, gitu kan, sekretariatnya dari kantor A pindah ke B. Saya mengalami itu dulu waktu saya dulu di tempat Ibu Tin Norman Lubis. Ibu Tin terpilih menjadi ketua umum, terus penggantinya Ibu Evi Brida. Semua file, semua arsip, ya, juga termasuk fake zaman dulu itu, ya. Terus aset-aset Pengwil ini Jabar itu dipindahkan ke kantornya Bu Evi Hibridawati. Dan ini tentu tidak baik gitu, ya. Nah, tentu kasihan gitu kan, apalagi di tingkat Pengda. Nah, kalau sekarang ditanya ke saya, Bang Iki, di mana sih sekretariat Pengda INI Jakarta Utara? Oh, di kantornya ketua Pengda. Siapa ketuanya? Kalau sekarang Pak Desman. Nah, di kantor Pak Desman. Terus nanti tahun depan nggak tahu siapa, kan, ya, pindah lagi gitu kan. Nah, ini seharusnya yang dipikirkan oleh kawan-kawan yang kebetulan dijadikan sebagai pemegang amanah di tingkat pusat. Mandirikan anggota itu melalui Pengda-Pengda setempat, ya, fasilitasi untuk mendapatkan sekretariat atau kantor permanen mereka miliki. Terus, kalau sekarang kan semua orang juga akhirnya membicarakan, oh ini pasti urusannya karena masalah cuan, ya kan, masalah cuan, itu yang disebut-sebutkan di media sosial. Ya mau tidak mau, ya gimana mau menafikan itu, ya. Karena per orang, ya, untuk bisa menjadi anggota luar biasa saja bayar 2,5 juta, ya, betul, ya kan. Nah, coba lihat hitungannya, mulai dari 12.000 terus sekarang menjadi 20.000 orang. Terus setelah mendaftar sebagai ALB bayar 2,5 juta, ikut ujian kode etik, ada lagi kegiatan lain yang durasinya itu apa, angkanya itu dari 1.500.000 sampai 2,5 juta. Nah, belum lagi untuk bisa mengikuti ujian kode etik itu dulu, ya. Nah, harus punya 30 poin. Nah, poin itu yang paling banyak PP, sehingga orang akan dipaksa untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus pusat. Di mana tempatnya? Orang mesti terbang dari ujung Sumatera, dari ujung Kalimantan, dari ujung Sulawesi, mesti bayar hotel, gitu kan. Nah, ini kan satu permasalahan klasik yang nggak selesai-selesai. Tapi dengan saya belum dapat gambaran jelas nih, belum dapat gambaran jelas bahwa apa yang harus dilakukan. Ini kan ada 2 rekomendasi nih. Ya. Dimusuhkan apa? Permasalahan ini sudah melibatkan eksternal. Eksternal itu adalah Dirjen AHU pertama, Kementerian Hukum dan HAM, ya, sampai ke MPR, ke DPD, kemudian ya, ke Komisi 3. Ini semua akibat, bro, ya, dari penyebab. Penyebabnya apa? Yang sederhana aja. Tidak taat periodeisasi. Oke, ya. Oke. Harusnya, ya, nih kita kaji nih dari awal dulu. Karena tidak taat periodeisasi. Kalau dialasankan, oh itu COVID. COVID-nya kan sudah landai di 2021 akhir. Ya. 2022, apalagi bulan Mei, sudah bisa dilaksanakan kegiatan-kegiatan dengan tetap menjaga protokol kesehatan, gitu kan. Nah, kalaupun misalnya, ya, karena satu dan lain hal, akhirnya tidak bisa dilaksanakan di bulan Mei itu. Harusnya sebelum bulan Mei itu sudah diantisipasi. Dengan apa? Dengan KDK, ya. Nah, keputusan di luar Kongres itu kan memang diakomodir oleh aturan rumah tangga INI, gitu kan.
tetapi harus sesuai dengan mekanisme. Jangan mengeluarkan KDK, ya, itu tanpa terencana, ya, tanpa mengikuti aturan, tiba-tiba baru 1 bulan keluar lagi KDK berikutnya. Jadi maksud saya ini adalah akibat dari penyebab. Dan apa akibatnya? Akhirnya bukan saja kekisruhan yang terjadi di dalam, ya. Ini bukan masalah kan, oh ini karena tidak suka. Bukan, kalau kita kan bicaranya kan aturan, kan notaris. Dan akhirnya sampailah permasalahan ini ke Dirjen, sampailah ke Menteri, dipanggillah Pak Menteri oleh Komisi 3. Terus setelah itu 2 kali dipanggil Pak Dirjen.